wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa kembali di pembelajaran seni budaya. Dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai konsep, teknik, dan prosedur berkarya tari kreasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep tari kreasi. Pertama-tama, sebelum kita melangkah ke penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai tari kreasi, kita akan review dulu mengenai apa sih pengertian dari seni tari itu sendiri ya. Nah, menurut salah satu seniman, budayawan, penari sekaligus koreografer Bapak Bagong Kussudiardja menyatakan bahwa tari adalah keindahan dari anggota tubuh manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa harmonis. Nah, hampir seluruh definisi mengenai tari itu menggunakan kata gerak. Mengapa demikian? Karena gerak merupakan unsur terpenting dalam sebuah tari. Selain gerak, unsur terpenting lainnya adalah irama atau ritme. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tari merupakan susunan gerak anggota tubuh manusia yang ekspresif, indah, berirama, selaras dengan musik, serta dibawakan dengan tata rias dan tata busana yang harmonis. Lalu, apa sih tari kreasi itu? Nah, jadi tari kreasi ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam membuat karya tari, di mana di dalamnya terdapat penyesuaian gerak, penyesuaian alat pengiring, serta penyesuaian properti yang digunakan dalam hal mendukung tarian tersebut. Fungsinya agar terlihat modern dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam penciptaan sebuah karya tari tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan sekitarnya. Jadi, biasanya dalam sebuah karya tari akan tercermin budaya masyarakat penyangganya. Ketika tarian tersebut diciptakan di satu daerah, misalkan daerah A nih, otomatis tari tersebut akan menjadi ciri khas dari membawakan ciri khas dari masyarakat A. Kalau misalkan diciptakan di daerah B, otomatis akan menciri khaskan dari masyarakat B, seperti itu. Sampai saat ini sudah banyak sekali jenis-jenis tari kreasi yang diciptakan, dibuat, dan ditampilkan di Indonesia ini. Kita bisa ambil contoh-contohnya seperti tari nelayan, tari tani, tari berburu, ataupun tari memetik teh. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu tari nelayan misalnya. Melihat dari namanya saja, sudah pasti kita bisa menebak bahwa tari nelayan itu diciptakan oleh masyarakat pelaut. Nah, proses penciptaannya pun pastinya tentunya menggunakan stimulus yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi si penciptanya pasti akan menirukan gaya-gaya atau gerakan-gerakan alami yang berhubungan dengan laut ataupun nelayan. Dan gerakan-gerakan alami tersebut tentunya akan diambil, ditiru, kemudian diolah dan digayakan sehingga menjadi sebuah bentuk gerakan tari. Yuk kita lihat salah satu cuplikan dari tari nelayan. Tari nelayan. Tari ini menggambarkan aktivitas dan kehidupan para nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Tarian ini diciptakan oleh I Ketut Mardana dari Desa Kedisan Singaraja pada tahun 1960. Video tersebut bisa kita lihat terdapat gerakan seperti melemparkan jaring, sejenis jaring. Melemparkan sejenis jaring. Tentunya kalau orang biasa, gerak alami dari melemparkan jaring kan hanya melempar begitu saja. Namun ketika
gerakan tersebut diadaptasi ke dalam sebuah tarian, tentunya gerakan tersebut akan digayakan. Jadi tidak hanya sekedar lempar begitu saja, namun ada pose-pose atau ada gerak-gerak tambahan untuk memperindah si gerakan tersebut, sehingga diambilnya ambil, buka, ambil, buka, ambil, buka gitu. Jadi tidak hanya melempar begitu saja, namun tap. Jadi sebetulnya pada konsepnya tari kreasi ini merupakan tarian yang diadaptasi dari gerakan-gerakan yang ada pada keseharian, entah itu manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Nah, gerakan-gerakan alami tersebut diadaptasi kemudian mengalami penggayaan. Atau dalam proses pengolahan gerak ini kita mengenal dua jenis proses. Yang pertama itu ada stilasi, yang kedua ada distorsi. Nah, untuk stilasi ini proses pengolahan gerak di mana gerakan tersebut diambil kemudian digayakan atau diberi pengayaan gerak sehingga gerakan tersebut menjadi lebih indah. Nah, untuk distorsi itu merupakan pengubahan gerak. Tentunya gerakan tersebut diambil atau diadaptasi, kemudian didistorsi atau diubah, sehingga menjadi sebuah gerakan yang estetik untuk dipertunjukkan. Nah, untuk proses stilasi seperti yang kita lihat tadi, ketika seseorang melempar, ya tidak hanya melempar begitu saja gitu. Jadi ada proses stilasi, proses penggayaan, sehingga si lemparan tersebut menjadi lebih estetik dalam penampilan sebuah tarian. Kemudian ada satu lagi tadi, ada gerakan seperti mengambil jaring atau menggulung jaring. Kalau orang mengambil jaring kan tentunya hanya ambil gitu. Tentunya kalau melewati proses digayakan akan jadi seperti yang nampak pada tarian tadi. Ambil, buka, ambil, buka, ambil, buka. Kemudian orang menggulung saja kan. Tapi kalau misalkan dibawakan dalam bentuk tarian, tentunya ada gerakan yang membuat si tarian tersebut atau gerakan tersebut menjadi indah. Itulah proses dari stilasi, sehingga menciptakan sebuah gerakan yang sangat indah untuk dipertunjukkan. Nah, selain adaptasi dari gerakan sehari-hari, tari kreasi juga bisa mencerminkan atau bisa bersifat imitatif, menggambarkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita, seperti contohnya tari Gatotkaca. Mari kita lihat. Dalam video di mana tarian tersebut menggambarkan tokoh atau sosok Gatotkaca dengan wibawanya, dengan kekuatannya, diinterpretasikan dalam sebuah gerak tari, mencerminkan tokoh Gatotkaca. Tentunya setiap tarian itu memiliki ciri khas masing-masing dari setiap daerahnya. Kalau tadi kita melihat Gatotkaca versi Jawa, coba sekarang kita apresiasi tari Gatotkaca dari Sunda. Kita bedakan bagaimana perbedaan pembawaan penokohan Gatotkaca dilihat dari dua daerah yang berbeda. Apresiasi tersebut bisa kita bandingkan, bisa kita sandingkan bahwa tari Gatotkaca dari Jawa dan tari Gatotkaca dari Sunda sebetulnya jika dilihat dari segi tatanan busana dan riasnya itu tidak berbeda jauh, memiliki kemiripan. Namun ketika mendengar iringan musiknya, apalagi gerakannya, itu sudah sangat jelas berbeda. Seperti itu untuk pertemuan kali ini, pada akhirnya dapat kita simpulkan dari pembelajaran sekarang bahwa
Tari kreasi merupakan tari yang diadaptasi dari gerakan-gerakan yang telah mengalami proses stilasi dan juga distorsi, di mana proses pengadaptasiannya tadi memiliki 3 sumber, bisa dari peniruan dari kegiatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang kedua, dari penokohan tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga, berdasarkan lagu. Nah, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kondisi dan semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.